Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, rapat pleno rekapitulasi perhitungan surat suara di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dan juga Kota Bekasi, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Sementara itu, dalam pelaksanaan pemungutan suara lanjutan di kawasan Sunter, Jakarta Utara, petugas KPPS mengalami kendala saat mengunggah hasil C1 Plano ke aplikasi Sirekap. Seperti inilah kericuan rapat pleno perhitungan surat suara yang terjadi di kantor Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang pada hari Sabtu kemarin. Sejumlah saksi memprotes PPK yang tengah melakukan rekapitulasi surat suara. Bahkan salah seorang saksi sempat membawa pergi kotak surat suara yang dianggap bermasalah. Komisioner KPU Sintang Endang Kusmiati mengatakan telah menyelidiki dan memastikan adanya dugaan pelanggaran berupa sengketa pemilu dalam perhitungan surat suara di salah satu desa. Namun tuntutan agar dilakukan pemungutan suara ulang tidak terpenuhi secara administrasi. Terjadi aksi protes dari salah satu saksi partai, dalam hal ini Partai Gerindra, yang menyatakan bahwa terjadi pelanggaran di TPS 02 Desa Demi. Sempat terjadi keributan, mungkin teman-teman sudah melihat video yang beredar, dan akhirnya ada tuntutan untuk dilakukan PSU, begitu. Sementara itu di Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, relawan dari sejumlah partai mengamuk di lokasi rekapitulasi perhitungan surat suara di Gedung Balai Rakyat Kayuringin pada Sabtu sore kemarin. Kericuhan dipicu adanya penolakan untuk membuka formulir C1 Plano oleh sejumlah saksi partai dengan alasan tunggu di waktu yang tepat. Namun para relawan caleg ini mendesak agar hasil dibuka secara transparan kepada publik. Amukan relawan akhirnya dapat diredam oleh petugas keamanan dari Polsek Bekasi Selatan, sementara proses rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat Kecamatan Bekasi Selatan ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Minggu. Sementara itu dalam pelaksanaan pemungutan suara lanjutan atau PSL di TPS 144 di kawasan Sunter, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, petugas KPPS sempat mengalami kendala untuk mengunggah formulir C1 Plano ke aplikasi Sirekap karena aplikasi offline sejak Sabtu sore. Pemungutan suara ulang atau lanjutan ini memang dilaksanakan KPU pada hari ini di beberapa wilayah. Nah, salah satunya adalah TPS 144 kawasan Sunter, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, yang mana memang melangsungkan pemungutan suara sejak pukul 8 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat tadi. Kemudian terkait dengan perhitungan surat suaranya ini sudah dimulai sejak sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk mengetahui lebih lengkapnya langsung saja kita tanyakan kepada salah satu anggota KPPS TPS 144 kawasan Sunter dengan Rahayu Setiawati. Selamat malam, Bu Rahayu. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Bu Rahayu, ini terkait dengan hari ini, Bu. Ini seperti apa sih, Bu, proses dari pemungutan suara pada hari ini? Prosesnya sebenarnya lancar ya dari pagi. Peminat pun banyak, DPT banyak yang datang, antusias. Nggak ada kendala sih sebenarnya, cuman tadi agak terlambat dikit. Daftar hadir, datangnya jam 9-an, jadi kita agak pakai salinan yang lain sih ya dari dikasih. Terus sama nggak ada lagi sih, itu aja sih. Pemungutan suaranya juga alhamdulillah aman, semuanya aman. Apalagi ya? Nah, Bu, terkait dengan kendala, Bu, tadi kan di TPS sebelah ini kan ada soal mau mengunggah C1, form C1 ke aplikasi Sirekap ini kan sempat terkendala. Nah, di sini bagaimana, Bu? Sempat offline tadi di sebelah. Oh, kalau Sirekap lagi nggak bisa, emang tadi kita nyobain nggak bisa, terus akhirnya kita dipoto-foto dulu aja buat arsip kita, nanti takutnya kalau ada lagi jadi bisa gitu. Aku tanya Sirekap bisa nggak bisa katanya, jadinya lagi online, lagi offline lagi gitu. Sampai jam ini masih offline ya, Bu? Iya, masih offline, belum bisa. Nah, terus terkait dengan jumlah DPT, Bu, hari ini ada berapa, dan kalau memang pemungutan suara dilaksanakan 14 Februari kemarin itu apakah jumlah DPT-nya tetap sama, Bu, di kawasan ini? Kalau DPT tetap 281, cuman peminatnya hari ini DPT-nya itu sekitar 169. Bu, terkait dengan saksi, Bu, ini yang hadir hari ini ada berapa orang saksi dari masing-masing perwakilan paslon atau partai? Ada sekitar 5 sampai 6. 5 sama 6. Terima kasih banyak, Bu Rahayu, atas wawancaranya malam hari ini bersama Metro TV.
Nah, itu tadi wawancara kami dengan salah satu anggota KPPS TPS 144 yang mana hingga saat ini ternyata masih ada kendala, salah satunya adalah aplikasi Sirekap yang masih offline sehingga para petugas KPPS ini belum bisa mengupload secara keseluruhan terkait dengan formulir C1 Plano ke dalam aplikasi Sirekap, dan kemudian juga mereka mengaku bahwa ada sejumlah saksi yang sudah memang datang dari partai-partai pengusung untuk para pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden serta juga untuk menyaksikan perhitungan suara pada Pileg 2024. Dari Jakarta, Rona Marina, Yohanes Bosco, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.